Schopenhauer itu filosof barat modern. Dia, kalau ini teori sudah ya, di luar kategori-kategori humor tadi. Katanya Schopenhauer, gagasan manusia itu ada dua jenis, ada serius, ada humor. Yang humor nanti dibagi dua, ada humor, ada ironi. Yang serius itu ya kalau antara pikiran dan kenyataan cocok. Kalau yang humor itu antara kenyataan dan pikiran itu ganjil, tidak nyambung. Nanti humor ada dua, ada humor, ada ironi. Kalau humor itu keseriusan yang tersembunyi di bawah lelucon. Kebalikannya ironi. Kalau ironi, kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Jadi kalau humor itu barang serius yang tersembunyi di bawah kelucuan. Berarti apa? Yang kelihatan lucunya, tapi di balik itu ada makna seriusnya loh. Misalnya ada dagelan, ada humor pakai kalimat, biasanya yang terkenal itu kan kupinang engkau dengan hamdalah, terus dia melesetin kupinang engkau dengan naudzubillah misalnya. Nah, ini kan lucu, yang tampak lucunya, tapi di balik itu mungkin ada makna seriusnya. Entah mungkin makna seriusnya terpaksa nikah kah, atau makna seriusnya apa. Tapi kan yang kelihatan lucunya, ini namanya humor. Tapi ada ironi. Ironi itu kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Sama kayak teori absurditasnya Albert Camus kemarin. Itu kan hidup itu paradok. Nah, paradok itu berarti apa? Lucu. Kenyataannya begitu, ya seriusnya begitu. Tapi yang serius hidup itu justru lucu. Kita misalnya kita harus kerja serius. Kenapa harus kerja serius? Biar bisa rekreasi, biar bisa santai-santai. Nah, itu kan paradok. Hidupnya terus jadi lucu. Mbok kalau pengen santai-santai sudah nggak usah kerja, langsung santai-santai aja kan selesai. Ngapain pengen santai aja, nggak kerja dulu baru santai-santai. Ini namanya hidup ini paradok. Itu kan lucu. Jadi kelucuan yang tersembunyi di balik keseriusan. Kayak kamu main game itu kan kayak serius itu, kayak kalau musuhmu menang atau kamu kalah itu kan kamu juga kayak nangis beneran, kayak itu beneran. Tapi ya itu kelucuan yang tersembunyi di bawah keseriusan. Kamu kayak serius tapi ya sebenarnya lucu. Kayak kemarin waktu film Avengers yang terakhir itu, orang nonton film mulai jam 6 pagi 24 jam nonton film, terus berarti ngantrinya itu mulai sebelum subuh. Itu kan lucu, tapi fakta. Itu namanya ironi. Padahal ya kenyataannya mungkin tidak begitu harusnya, tapi kita jalani itu namanya ironi. Nah, katanya Schopenhauer, itu bedanya humor sama ironi. Kalau ironi itu faktanya nyata, cuma fakta ini lucu. Kalau humor itu yang kelihatan lucunya, tapi di balik yang lucu itu ada keseriusan yang harus kita kejar maknanya. Itu nah bedanya humor sama ironi. Kalau yang serius, ya serius. Filsafat-filsafat itu isinya serius. Nah, kalau ini Sartre. Kalau katanya Sartre, humor itu adalah jalan untuk mengobjekkan orang lain. Jadi Sartre ini punya pandangan bahwa manusia itu punya kecenderungan ingin eksis sendiri, besar, tidak mau diatur, ditata, apalagi dipengaruhi oleh orang lain. Kehadiran orang lain kalau bagi Sartre yang eksistensialis ini kan mengancam keberadaanku. Orang jadi tidak bebas karena kehadiran orang lain. Itu kan Sartre.
Padahal misalnya ini hawanya agak sumuk, harusnya saya tak copot aja bajuku, bila perlu pakai kaos saja. Tapi karena ada kalian kan aku tidak jadi nyopot baju, nyopot kaos. Kalau tak copot beneran nanti kamu bubar. Nah, kehadiranmu menghalangi kebebasanku. Maka katanya Sartre, orang lain itu adalah neraka. Hell is other people. Nah, karena kehadiran orang lain itu neraka, setiap kali aku ketemu orang lain, yang terjadi apa? Kita saling menundukkan, saling mengobjekkan. Ngaji ini sebenarnya aku memanfaatkan kalian, atau sebaliknya kalian memanfaatkan aku. Setiap orang ingin mengobjekkan untuk kepentingannya masing-masing. Itu Sartre. Nah, humor itu jenis tindakan yang kita lakukan untuk mengobjekkan orang lain. Ini dekat dengan teori superioritas tadi. Jadi ketika kita berhumor, sebenarnya kita sedang mengobjekkan orang lain. Kita ingin agar orang lain itu tunduk di bawah kita, tidak sebaliknya. Karena begitu kita yang ngalah, nanti dibalik orang lain yang menundukkan kita. Jangan sampai itu terjadi. Kita taklukkan dia, cuma demi defense mechanism tadi kita pakai jalur humor. Nah, itu teorinya Sartre. Jadi ketika dua orang sedang humor, itu sebenarnya sedang terjadi proses saling mengobjekkan. Kalian kan sering itu apa nek bahasa Jawa nih ece-ecenan, saling, oh dasar wajahmu kayak timbal misalnya, terus oh enggak, oh wajahmu kayak wajan, oh kalau wajahmu kayak itu, kan orang saling mengobjekkan. Inginnya dia menang sampai musuhnya tidak bisa balas lagi, menanglah dia. Nah itu humor itu begitu. Jadi orang saling mengobjekkan orang lain. Oke. Terus, oh ini masih banyak kalau menjelajahi filosof-filosof. Ternyata tidak sesederhana kelihatannya. Meskipun isinya ya cengenges-cengenges. Bergson, kemarin kita singgung Bergson ya, dia punya teori khusus tentang humor. Kalau katanya Bergson, dia agak beda dengan filosof-filosof sebelumnya. Kelucuan itu katanya Bergson adalah ketika orang melenceng dari fitrah vitalitasnya. Manusia itu vital, manusia itu punya kemerdekaan, punya kebebasan, punya kedalaman. Tapi banyak orang yang hidupnya mekanis. Mekanis itu kayak robot. Disitulah nanti lahir kelucuan. Bahannya humor itu dari situ, katanya Bergson. Ketika orang yang dituntut vital, dituntut hidup lurus sebagaimana fitrahnya, tapi terus dia gayanya kayak bukan manusia. Lucu itu ketika manusia kayak binatang, lucu itu ketika manusia kayak mesin, lucu itu ketika manusia kayak tumbuhan. Itulah bahannya lucu. Jadi itu namanya human automata. Kan banyak kita yang gayanya kayak tumbuhan. Kayak tumbuhan itu ya makan, minum, tiba-tiba tinggi aja. Itu kan tiba-tiba besar. Nah, itu sumber kelucuan di situ, bahannya dagelan itu di situ. Atau kayak binatang, atau kayak mesin. Manusia modern itu kan sekarang kayak mesin. Sekarang di kampus-kampus itu ada absen, sekolah-sekolah juga absen. Kemudian itu kan apa-apa jadi mekanis, diatur oleh mesin. Manusianya terus ya kayak robot. Dia tidak vital lagi. Disitulah sumbernya kelucuan, katanya Henry Bergson. Ngaji kok rutin malam Kamis kayak mesin aja. Nah, itu terus jadi lucu. Emangnya tidak bisa diganti malam Jumat, minggu depan malam Minggu kan ya bisa.
Nah, tapi terus katanya sumbernya kelucuan di situ. Kalau ditanya kenapa sih ngajinya kok harus malam Kamis, jawabannya mungkin bisa 1001. Tapi hakikatnya ya sebenarnya kita mekanis. Dalam banyak hal terus mekanis.